Akhirnya korban anak trauma dan disarankan pindah sekolah. Ya bukan trauma lagi itu mah, matanya jadi buta, ya bukan trauma lagi lah itu mah. Sejak insiden itu, kata keluarga korban, SAH masih trauma dan belum mau masuk sekolah. Ya. Bahkan psikolog menyarankan agar korban pindah sekolah untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi. Disarankan pindah sekolah, Yud. Yang pindah yang korban. Iya. Tolol lah. Kemarin pernah lihat nggak kasus Apa tuh? bully di Instagramnya Ahmad Saroni? Akhir-akhir ini bullying lagi ramai banget ya mas. Ramai loh, sekarang akun Instagramnya udah kayak akun Tadi siapa namanya? Ahmad Saroni. Kayak pernah dengar sih. Denger nggak? Dia itu sering banget posting video-video seperti itu sekarang. Video bullying. Dia Posting video bullying? macam-macam. Dia yang ngebulinya maksudnya? Apa? Dia yang ngebulinya? Bukan. Maksudnya? Jadi setiap Jadi dia kali posting ada doang? kasus, Oh ada kasus di mana dia ya, posting? dia viralkan. Kayak lambe turah ya? Semacam itu. Biar dibantu kan bagus kan, biar viral dibantu bisa diselesaikan. Emang di sini harus viral dulu ya menurut dibantu? Nggak bisa ya kalau kita udah nganggap itu hal serius nggak usah nunggu viral dulu gitu. Langsung aja dibantu. Yang masalah ini sih, kenapa harus viral? Ya tahu sendiri lah ya orang-orang di sini ya. Kadang kalau nggak dipecut aja nggak kerja. Tapi mas ya, ini kan jujur ya aku juga lagi nggak tahu nih. Maksudnya apakah akhir-akhir ini nih sengaja dibumingin, bullying untuk menutup berita atau kasus apa? Cuman kan mungkin kita sadar ya, mungkin beberapa hari itu bahkan mungkin beberapa minggu terakhir berita isinya bullying semua dan rata-rata bullying fisik kan. Nah mungkin nih mas sebelum kita masuk terlalu jauh nih ke kasus-kasus kayak tadi siapa tadi Ahmad Saroni ya. Iya. Mungkin sebelum masuk ke kasus-kasus itu sama nanti kita udah nyampe satu berita juga ya. Iya. Dari sumber terpercaya. Mungkin kita masuk dulu nih mas ke akar inti masalahnya dulu aja. Yaitu bully atau bullying. Menurut kamu mas, bullying itu apa sih? Apakah misalnya contoh ya, misalnya aku bilang ke kamu gitu, Bil, dasar lu hitam, itu termasuk bullying menurut kamu? Bukannya itu body shaming. Body shaming termasuk bullying kan? Menurut kamu? Bullying itu kan bahasa Indonesianya perundungan. Perundungan. Semacam menjahili, ngeprank, menyakiti fisik, tapi via komunikasinya verbal bisa, menyakiti psikis juga bisa. Lebih ke psikis sih kalau yang zaman aku ya lebih banyak psikis. Kayaknya kalau zaman sekarang kan fisik banget ya. Selain psikis dia, mental juga drop. Terus Fisiknya juga dia bahkan sampai meninggal kan kemarin cerita. Banyak kan yang sampai yang meninggal. Ada yang siswa di mana di Blok Depan. Jadi dibully, terus dipukulin mungkin sama ini kakak kelasnya atau sama apa gitu apa lupa. Kita kayak dikeroyok gitu sampai meninggal. Terus ada yang pakai tusuk bekas bakso atau yang sampai matanya buta kan, salah satu matanya kan. Itu mah udah bukan bullying lagi, mas itu mah kriminal anjir, sampai orang mati sampai orang buta mah. Dan kamu tahu nggak ya, kemarin aku baca di sosmed itu atau web berita itu di Federasi Serikat Guru Indonesia. Federasi. FGI. Apa? Kenapa? Itu perkumpulannya, itu tuh data kasus bullying dari awal tahun ini itu udah 16 kasus. 16 kasus. Maksudnya yang ada korbannya sampai entah meninggal atau tadi buta. Ya, semuanya lah. Karena kalau kita ngomongin kasus begini, satu orang korban aja tuh itu udah terlalu banyak. Ini 16 ya. 16 kasus. Nah sekarang gini nih, sebelum kita share berita atau semacam itu, kamu pernah pengalaman sebagai pembuli atau yang dibully? Jujur pernah ngerasain dua-duanya. Dua-duanya. Pernah zaman ya SMP SMA lah. Cuma kalau aku ingat tuh dulu aku ngebulinya juga gak pernah sih aku bully fisik. Kamu sih ngebayangin bully fisik. Psikis. Lebih ke bully yang by verbal aja. Mental. Iya, jadi dulu ada temanku zaman SMA pakai kacamata gitu. Ya pokoknya kalau dari segi dandanan ini culun lah. Kayak kamu nggak? Iya mirip-mirip lah. Jadi pakai kacamata terus giginya agak gigi tonggos, gitu-gitulah. Jadi kita teman-teman kelas yang giginya lebih ke arah kanan. Gitu. Nah kalau verbal, aku juga dulu pas ngerasain dibully nggak pernah bully fisik, mas. Semua juga bullyingnya bully verbal. Zaman aku dulu bahkan sampai SMA juga bullyingnya verbal. Kayak aku misalnya, aku kan keturunan ini Chinese, mas. Cuma kan mungkin nggak kelihatan ya kalau dari segi fisik kan. Kayaknya dikit. Mungkin karena aku matanya nggak sipit, kulitnya nggak putih, orang toko nggak punya toko sembako, ya gitu-gitulah. Jadi aku tuh bukan stereotip orang Cina yang diketahui rata-rata orang Indonesia.
Indonesia. Jadi aku dulu lebih dibulinya ke arah sana. Karena hitam, karena ya karena gitu-gitu kalau zaman dulu. Oh berarti udah pernah ngalamin Udah, dua sisi. udah. Satunya pembuli, Ngebully pernah, ngebully satunya pernah. dibully juga pernah. Ngebully pernah, dibully pernah. Cuman verbal itu kan masih, kalau aku ingat-ingat lagi sekarang, ingat-ingat lagi sama dulu, masih oke lah. Maksudnya masih enggak yang sampai kayak sekarang kan, sampai ada korbannya. Mungkin standar parameter oke itu ya lu masih bisa nerima. Ya mungkin itu tergantung masing-masing orang kan mungkin ada juga yang bully-bulinya meskipun gak fisik ya, cuma verbal, cuma lisan, cuma karena psikisnya keserang, mungkin dia stres, mungkin dia bully ya. Udah nggak anggap itu sebagai tujuan lagi. Iya. Tapi jatuhnya ke sakit hati. Dan juga mungkin kalau ada hal atau mungkin ada orang yang ngalamin hal yang sama kayak yang aku dulu, yang bikin agak sedikit berat tuh waktu itu karena ibarat kasarnya tuh kalau kita berantem tuh itu dikeroyok gitu. Oh rame-rame. Rame-rame. Dulu rame-rame dibully. Karena kan aku sekolahnya di sekolah base Katolik. Okay. Rata-rata Chinese dong. Rata-rata kaya dong. Nggak tahu. Ya kalau yang di sekolahku dulu gitu. Jadi aku bukannya mau mengrasis atau gimana ya, cuma maksudnya kan mungkin kalau orang yang udah terlahirnya ada apa privilege segala macam, mungkin mereka merasa lebih berhak untuk itu gitu, untuk melakukan si bully-bully itu. Oh. Tapi kebetulan di sisi pembuli ini berarti kan kamu menargetkan. Iyalah, udah wah target nih ketemu nih. Dan itu gerombolan atau satu. Kalau aku nggak salah ingat sih dulu lebih ke satu-satu sih, cuma lebih kepada ke begitu bosnya datang satu terus ngebully aku yang lain ikut. Oh itu bos. Jadi kayak ada gongnya gitu, kayak ada itu triggernya. Oknumnya. Ada oknumnya lah. Oknumnya datang. Baru Itu keluar langsung nih mereka yang terasa pingin. Cuman itu kalau teman-temanku zaman dulu konteksnya bercanda, aku tahu. Karena sebenarnya kalau udah di luar apa namanya, di luar yang bully-bullyan itu, di luar itu kita tetap temenan. Kita tetap olahraga bareng, kita tetap main bareng. Tapi kan tetap sakit hati. Oh ya tetap sih, itu mah nggak bisa. Ya udah gitu. Iya, habis itu ya udah. Ya akunya yang harus belajar ya udah, kan aku yang dibully. Kalau mereka mah sebagai pembulinya maka mungkin happy aja. Akunya yang harus membiasakan diri. Terus habis itu ya udah di luar itu ya udah aku belajar biasa aja. Cuman yang waktu itu yang lucu tuh dan yang aneh dulu mas. Pernah kan aku dulu. Mungkin pas awal-awal masih aku di majalah gitu kan. Jadi masih di majalah. Cuma lama-lama ketika udah lumayan rame dan udah lumayan berjalan berapa menit gitu kan. Aku mulai sedikit marah kan. Cuma marahnya aku tuh bukan yang main fisik, bukan yang teriak-teriak tuh bukan, tapi lebih ke yang gitu. Jadi kalau aku udah marah tuh aku pasti nggak tantrum. Mau diajak ngobrol, mau disenggol, mau dicolek, aku nggak bakal ngerespon sama sekali nggak akan pernah ngerespon. Itu efek dari bully. Ya cuman yang aneh pada waktu itu adalah jadi aku dibully, terus aku marah, terus aku jadi pendiam. Ketika aku jadi pendiam, si teman-temanku yang tadinya ngebully, terus mereka coba ngajak ngobrol, coba mencairkan suasana, karena aku udah terlanjur marah, aku udah terlanjur diem aja. Habis itu nextnya malah mereka yang marah. Jadi mereka tersinggung karena aku diem. Padahal aku diemin mereka karena mereka ngebully aku duluan. Karena pihak pembuli ngebully korban. Iya. Tapi korbannya tidak bisa mengontrol emosi. Iya. Diem. Ya, atau marah. masih dibilang begitu. Ketika aku diemin mereka tersinggung, mereka yang marah. Karena ini kok kita sikat, iya. Kok cuma diem. Akhirnya yang terjadi adalah karena aku ngerasa kok nggak enak juga ya diemin terus sama apalagi teman sekolah kan, teman biasa main. Jadi ketika aku nyampe rumah, dulu masih pakai ini BlackBerry kan. Aku kasih ini BBM ke mereka. Malah aku yang minta maaf. SMA ya? Malah aku yang minta maaf. Kok kamu yang minta maaf? Karena aku ngerasa gak enak aja ngedimin mereka. Makanya saat aku pikir sekarang aneh. Harusnya mereka kan yang ngebully minta maaf. Tapi nggak pernah minta maaf. Ya udah gitu. Gitu aja. Ya orang buktinya mereka ngebully aku nih sampai aku tersinggung banget. Makanya sampai diem kan. Harusnya kalau mereka udah sadar hal itu kan mereka minta maaf loh. Tapi malah kan enggak. Malah marah. Malah ketika aku diemin mereka karena mereka ngebully. Marah mereka marah. Berarti kan aneh kan sebenarnya logikanya nggak masuk. Untuk ngebully itu nggak sesuai tujuan. Ya mungkin ya, aku juga nggak paham. Tapi aku nggak pernah sampai yang segitunya soalnya. Bukannya malah makin itu ya? Apa? Kalau memang kok lu diem aja nih, tambahin dong. Ya mungkin, yang nggak tahu juga sih. Aku nggak pernah nyampe di titik itu ya. Kok lu diem sih? Ditambah-tambahin dong. Enggak. Lebih ke pokoknya kalau temanku udah ngeliat aku diem,
pasti aku udah diajak ngobrol, jadi udah gak dibully lagi. Berusaha diajak ngobrol. Kembali ke normal. Cuma tetap nggak ada kata maaf tuh nggak pernah ada. Kembali ke normal aja. Iya, jadi bener-bener kayak mereka kayak tanpa dosa, kayak nggak pernah terjadi apa-apa, udah ngajak ngobrol aja. Ya aku kan masih nggak terima dong, jadi aku diemin. Pernah nggak nanya ke salah satu pembuli itu, lo kenapa sih kok sering ngecek Ngapain? Ya orang udah jelas loh karena apa. Kan enak kalau ngebully. Iya kan? Ini baru tahu dari sisi pembuli. Iya. Itulah kira-kira lebih kurang sih. Tapi nyampe sekarang masih temenan baik sama mereka. Nah kebetulan karena aku memang orangnya sebenarnya nggak terlalu dari dulu sampai sekarang aku nggak terlalu banyak bergaul juga, nggak terlalu banyak punya teman juga. Jadi kalau aku tuh kayaknya stereotip sih mas. Jadi tuh ketika SMP SMA punya gengnya sendiri kan, punya temannya sendiri. Pas kuliah mencar, ya aku udah punya teman kuliah sendiri waktu zaman kuliah. Pas udah lulus kuliah kerja punya teman kerja. Jadi kayak ya udah ke filter gitu. Bener-bener banyak yang bilang. Makin kesini Makin kesini circle kita makin kecil. Kalau aku yang ngerasain. Cuman yang ada di dalam circle itu bisa aku jamin itu isinya orang berkualitas semua. Gak apa-apa dikit tapi berkualitas. Gitu kalau aku mah. Kalau kamu sendiri pernah bully atau dibully sih? Masa tampang kayak kamu dibully? Bukannya kamu yang harus kan masa lalu yo. Oh, waktu beda ya masalahnya. SMP atau SMA ya? Aku juga sudah lupa ingat. Lu juga pasti cerita kan? Nggak semua kita. Iya samar-samar sih. Waktu SMA tuh. Dibulinya karena? Aku tahu si pembuli itu sebenarnya orangnya. Ya. Di sisi lain beliau dan pernah jadi sahabat sama aku. Oh. Tapi sebelum jadi sahabat kan berantem dulu. Iya. Awal mulanya gini sih. Entah pendidikan keluarganya yang kurang atau memang lingkungan yang nggak mendukung, aku nggak tahu ya. Karena aku nggak pernah diceritain dari sisi dia. Waktu teman dekat itu. Ya. Dia itu selain ngebully teman-teman, dia ngebully dulu tuh. Contohnya gini. Contohnya kayak waktu pelajaran, ya dia ngomong memang sengaja ingin menjatuhkan psikis guru, mental gurunya diganggu. Maksudnya guru ngajar nih, terus tiba-tiba dia ngedongeng gitu. Dia ngedongeng kayak ini ya pelajaran biologi harus ini. Iya. Dia mempraktekkan gurunya lagi nangin. Oh. Ini ya guys, ini ya teman-teman ini Jadi kan berisik kan pasti kan. Dimimikin ya. Iya dimimikin. Di copycat ya. Terus habis itu gurunya kan masih nggak terima. Nah, terus akhirnya dia dilakukan. Oke, terus ya udah gurunya cuma akhirnya ngediamin orang itu. Yang penting dia menyelesaikan tugasnya sebagai guru. Banyak sih. Terus itu nggak satu guru, beberapa guru digituin. Jadi ketika lagi ngajar, dia tiba-tiba masuk bawa speaker, masuk ke kelas keliling. Barbar banget aja. Aku kurang tahu ya istilah barbar itu mungkin tiap kota beda. Iya. Maksudnya kayak aneh aja gitu kelakuannya. Itu di negeri itu posisi. Kalau kan di swasta gitu. Sekolah. Di negeri. Terus selain itu pas pelajaran olahraga. Jadi beberapa mapel itu dia selalu berulah. Semua guru tuh, hampir semua guru tuh pernah kena kasusnya. Itu di sisi gurunya. Gila ngebully guru, keren loh. Terus di sisi siswa antar teman tuh waktu ulangan. Ya. Pokoknya kalau ulangan duduk dekat sama dia tuh suka melempar pensil. Dia nyetok pensil banyak di sana. Dia ngelempar pensil. Aneh banget dari bocah. Ke depan atau sebelah atau seberang teman yang duduk dekat sama dia kan kalau ulangan duduknya satu-satunya. Iya kan dipisahkan. Dan soalnya juga beda-beda kan. Pasti dilemparin contek. Pakai kata-kata lah. Botol-botol contek. Kalau nggak contek gini tuh. Mau dipukul gitu. Lah dulu pernah tuh aku dilemparin pensil kebetulan duduk di sebelah. Dilemparin pensil karena aku orang yang cuek kan kebetulan. Udah kerjain aja. Terus aku yaudah deh, aku coba latihin maunya apa sih. Terus contekin itu nomor 1 sampai 10 semuanya gitu. Iya. Kalau nggak aku pukul. Mungkin kontesnya dia lagi guyonan, tapi serius juga ternyata dia. Karena dia juga nggak belajar mungkin. Nggak aku coba. Jadi akhirnya ya karena aku juga masih mikir aja pusing gitu loh. Buat ngerjain ulang itu. Buat ngisinya aja pusing ya. Iya. Terus habis itu keluar kelas, ternyata dia serius. Jadi diajakin berantem beneran. Diajakin berantem beneran. Sampai salah satu guru agama lihat. Dikiranya aku sama dia itu berantem serius.
terus kalian diskon ya besok ke ruang guru. Ya. Ya aku mana takut, tak ajak tantang dua lagi gitu loh. Iya. Kok gara-gara gini kok guru skornya aku nih, kayak aku dapat hukuman itu nih. Berantem di situ. Pukul-pukulan. Tendang-tendangan sih. Terus habis itu suatu saat di semester tahun depan aku coba iseng pengen ngelagetin, aku coba ini. Aku mau lihat dia tuh kan seperti apa gitu. Setelah itu bener-bener dia tuh baik banget sama aku sih. Karena dan setelah awalnya karena itu. Setelah deket bener-bener kayak jadi sahabat banget, melindungi aku malah. Kalian jangan sampai ganggu dia. Kalau ganggu, ngomongin istilahnya dia nggak bisa dicontoh. Oh iya. Terus dia nggak bisa ditemenin lagi. Benar-benar deket itu. Ternyata di lubuk hatinya itu kalau ini orang baik seperti itu. Cuma kok kelakuannya kok kurang ajar. Kelakuannya aneh. Dan itu nggak berlaku di satu orang. Beberapa orang yang dia deketin begitu juga. Dan pada akhirnya guru itu rembukan, koordinasi ngambil orang tuanya ini masih isu ya, orang tuanya malah justru yang marah-marah nggak terima anaknya kena hukuman dari para guru. Akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarin karena tiap tahun berulang terus. Jadi dikeluarinnya pas kelas 2 SMA? 2 kalau nggak salah. 2. Ya orang lagi upacara bendera, dia maju ya. Apa ya? Ngambil mic, halo nyanyi. Goblok. Sejauh itu orangnya lagi upacara formal ya, bayangin dari Senin panas-panas. Iya tahu. Bayang sih anjing. Terus habis itu dia sama gengnya dihukum dong, disuruh berempat kan selama sejam. Senang dia, malah sambil pakai mic nyanyi sambil dihukum. Jadi di sisi lain dia sebagai pembuli, ketika dia dapat hukuman, orang anak-anak seluruh kelas itu bully dia di dalam kelas, syukurin ini. Aneh aja. Aneh ya orang di sekolah ya. Ada yang konteks guyonan, ada yang memang kalau udah sakit hati beneran. Semacam itu ternyata bully. Oke, tapi ya maksudnya kalau yang dengan pengalaman kita kan kayaknya tidak separah apa yang diberitain akhir-akhir ini kan. Iya. Maksudnya kalaupun fisik kan paling kayak kamu tadi kan ini tendang-tendangan gitu kan. Dan itu kan kalau tendang-tendangan kan berarti kalian saling menendang kan. Gak ada yang cuma satu yang ditendangin doang kan. Dan gak ada luka fisik kan. Iya, kalau yang zaman sekarang kan kayak yang di berita-berita kan atau mungkin ada videonya kan di Instagram di mana-mana itu kan serem mas. Pernah sampai ditonjokin, sampai dikeroyok. Dipiting gitu. Ada yang bilang, ada yang pernah aku baca gitu berita, lupalah di daerah mana sama di sekolah mana. Katanya ini anak SD kelas berapa gitu, pertamanya kayak ditarik gitu sama salah satu ini kakak kelasnya, diparah, jadi ditentuin. Si anak SD-nya kan mungkin nggak ada bibit kan, terus itu baru dipukulin. Ini anak baca beritanya nih, orang baik banget ya aja mas sekarang ya. Anak SD loh itu udah bisa begitu. Sekarang ini apa? Tadi ngobrol sering pengalaman. Ini misalkan kita sebagai orang tua, atau sebagai keluarga, terus keluarga kita sebagai target korban gitu, pulang-pulang ke rumah bonyok semua, luka fisik, dan kebetulan yang royok orang yang punya privilege kuasa di negara ini. Nggak berat. Oknum nih, paham dengan kuasa yang luar biasa gitu. Terus sikap kamu gimana? Yang pasti pertama tak tanya dulu ceritanya gimana. Bisa jadi anakku atau keluargaku yang salah. Iya dong, tapi itu harus fair dong. Kalau ternyata anakku atau keluargaku yang memang mungkin salah duluan atau kurang ajar duluan atau apa duluan, ibarat kasarnya nyulut api duluan, ya wajar lu begitu. Iya dong. Tapi kalau misalnya ternyata dari cerita atau ketika aku udah dengar satu keseluruhan ceritanya, udah dengar dari dua sudut pandang, ternyata memang harusnya mungkin anak dan keluargaku nggak salah. Intinya sih satu sih, mas aku pasti bela. Cuma belanya bagaimana, jujur aku belum kebayang karena selama ini belum pernah ngerasain. Kebetulan, kan aku juga belum punya anak dan bahkan nggak kepikiran mau punya anak, itu satu. Terus kalau bicara keluarga aku yang sekarang, kayak ini kakak-kakakku, mereka orangnya juga sama kayak aku semua mas, kayak pendiam, jarang bergaul, paling kerja pulang. Jadi chance tuh kecil banget bisa digebukin orang.
karena bikin salah atau nyari ribut duluan Bener, jarang banget. tapi kan ada peluang. Memang ada peluang. Nah, ketika peluang itu terjadi, Makanya aku bilang tadi di awal aku agak susah nih ngebayanginnya dengan situasi aku sekarang. Tapi kalau beneran nanti terjadi, kayaknya sih itu dulu yang nanti aku bakal aku lakuin. Apa dulu nih ceritanya? kalau fix itu dibully nih. Kalau fix itu dibully, ibarat kasarnya lu nggak salah tapi lu digituin, pasti tak bela. Cuma tak belanya gimana? Jujur sekarang belum ada bayangan. belum ada pikiran Belum. Aku sih nggak terlalu peduli sih mas, mau orang itu mau orang penting kayak mau orang punya jabatan kayak mau apa kayak. Ya memang harus diusut. Iya, Mau nggak mau. benar. Nah kalau kamu gimana? Hmm. Kamu bentar lagi punya anak. Yang pertama sih langsung ke sekolah. Apa? Langsung ke sekolah. Oh, sekolah. Langsung bisa pendidik. Nggak mungkin dong percaya sama anak. Oh, Iya. iya kan? Anak udah cerita nih. Nah, Atau keluarga misalnya ya, minta bantuan sama aku. Si orang itu udah cerita. Dan nggak mungkin satu arah komunikasinya harus dua arah kan. harus dua sudut pandang Iya, dikumpulin semua kan. Ke sekolah atau instansi terkait. Ini kenapa nih bisa kayak gini? Iya. Iya. Ya kalau modal melihat CCTV aja kan orang percaya sekarang susah kan? Ah, Susah kan? Duh, mau ngejok Terus takut bahaya lagi. nanya guru juga bisa jadi guru takut sama oknum itu Bisa. atau pihak sekolah juga takut bisa Bisa, jadi bisa. Ada kok kejadian kayak gitu pernah ada. bahkan keluarganya sendiri yang anaknya jadi korban takut ya akhirnya dia meminta tolong keluarga yang lain kan Betul. untuk mengusut itu Betul. ya udah kita tolongin aja mau nggak mau karena kan suatu saat kalau itu terjadi ke diri kita bukan anak bukan keluarga ke diri kita ya kita mau minta tolong ke siapa lagi bukan keluarga semua orang yang kita percaya Harusnya keluarga dan orang-orang terdekat kita tuh kan ya jadi apa namanya? Jadi pintu utama lah ya kalau kita butuh sesuatu, kita butuh bantuan gitu kan. soalnya gini ya kemarin ada kasus Apa tuh? kakek-kakek nangis Oke. kakek nangis Oke. minta bantuan anak atau cucu aku kurang tahu sih itu diperkosa Oh, sama orang sama oknum dan oknumnya ini masih berkeliaran belum ditangkap belum ditangkap. minta tolong terus yang kemarin berita yang sempat kita baca tuh yang ditusuk matanya Iya. itu kan sampai Pakai tusuk basuh. itu fix tusukan kayu ya Iya, fix yang buat bakso tusuk. iya kan Iya. sampai diperiksa kan isunya nih aku nggak tahu ini fakta atau enggak ya karena belum rilis kan cerita aslinya Iya. karena kan ya ini kemungkinan buta karena faktor lain bukan karena tusukan aja gitu. Emang apa faktor lain? Terus dari pihak sekolah CCTV juga nggak ada. Ya, paham. Itu kan entah nggak ada Susah sih CCTV itu mungkin. ya. Susah. Kita positif tinggi aja ya. Ya bisa jadi kesambar petir CCTV. Atau listrik mati waktu itu. Nah, itu sih agak Iya iya iya. jujur agak susah sih. Kalau Susah. kita mau mendukung dari sisi keluarga, ya kita cuma bisa melapor ke polisi Iya. buat Betul. diusut. Tapi kalau udah birokrasinya agak rumit, Wah, itu terus udah pusing tuh. pusing, ada faktor X yang Banyak masalahnya banyak faktor X. menentukan. Ya udahlah, cuma kasus ini kan. Betul. Iya kan? Ada juga tuh di film-film gitu. Nggak kayak kasus kemarin yang bisa berani sampai di pengadilan dan dihukum kan? Yang kemarin gitu kan. Ya coba kalau rakyat kecil deh, rakyat biasa, Susah mas. kayak kita rakyat kecil. Iya. Kita rumah rakyat jelata susah. Karena ada yang pernah bilang gini mas, lucu banget. Salah satu stand up comedian paling terkenal di Indonesia, di channel YouTube-nya dia pernah bilang gini. Sayangnya tuh ya, hukum di Indonesia atau keadilan di Indonesia itu tuh seperti game online. Game online. Nah, ngerti nggak maksudnya? Betul. Harus pay to win. Kalau di game online, mas kalau mau pernah main game online, itu kan pasti pernah dengar istilah pay to win. Yes. Jadi kayak ada mungkin ada weapon atau ada armor atau ada apa yang harus beli beneran pakai duit asli, bukan duit dari gamenya, tapi beneran duit rupiah asli. Tapi masuk akal. Nah biasanya orang yang ya mungkin orang yang banyak duit tapi gimana itu kan otomatis berarti bisa lebih wow daripada orang yang mungkin biasa-biasa aja seperti kita yang main yang cuma sekedar main. Kalaupun belanja di shopnya si game itu ya paling cuma pakai duit asli game itu. Sementara yang kalau pakai duitnya beneran pakai duit rupiah asli atau mungkin lebih terkenal dengan istilahnya gacha, itu kan pasti armornya lebih wah, weaponnya lebih wah, apanya lebih wah.
Jadi pasti secara hitam di atas putihnya pasti udah lebih wah lah daripada yang cuma belanja pakai duit asli dari game. Gitu. Jadi harus pay to win istilahnya. Nah hukum di Indonesia katanya sama kata dia. Kalau mau menang, kalau mau adil di Indonesia bisa apa nggak bisa, cuma harus pay to win. Ya, kalau nggak bisa dibeli nggak menang gitu. Istilah gitu. Ya, istilah ya bukan nggak bisa menang. Kalau yang di game online itu kalau lu nggak ngegacha tadi Ya, nggak beneran pakai rupiah bisa sih bisa menang sama orang yang ngegacha, cuman itu akan susahnya minta ampun karena lu mungkin secara ya tadi secara armor, secara weapon, segala semuanya tuh itu hitam di atas putihnya lu udah di bawah banget. Kalau lu yang nggak luar biasa banget mainnya sih kayaknya nggak mungkin bisa menang. Lebih ke keadilan ya buat musuh kasus perundungan. Iya makanya kan tadi kayak kita bahas untuk mencapai tahap keadilan tertentu tuh di bawahnya itu faktor X menurut aku terlalu banyak banget lah ya kayak dulu aja yang kayak kita pernah dengar bahwa yang sekarang lah yang cuman bukan cuman ya maksudnya kayak sekarang kan bocah SD bocah apa dibully ada yang sampai meninggal, ada yang sampai buta dan yang lain. Yang kemarin aja kan yang kasus yang ramai banget tuh tahu kan yang alasannya aku agak takut masih bikin nama itunya. Cuma kamu pasti pernah dengar yang alasannya CCTV-nya kesambar petir, dengar kan? Itu aja kan susah. Nanti kita mencapai keadilan aja di yang segede itu susah. Ada aja alasannya kan. Dari yang nggak masuk akal sampai masuk akal 20 hari. Nah apalagi ini masuk tuh. Bahkan ada yang kasus bullying tiba-tiba besoknya ya udah selesai keluarga aja. Padahal itu berhak mendapatkan keadilan sampai di penjara keluarganya itu. Pelakunya. Mestinya kan. Makanya tadi aku bilang faktor aset terlalu banyak. Pusing yang ada kalau dipikirin. Cuma nggak berarti kita nggak usaha ya tetap usaha harus. Apalagi kalau yang tadi kayak kita ngomong kalau anak atau keluarga kita yang jadi korban pasti kita usaha mati-matian kan. Cuman ya maksudnya harus diterima fakta bahwa ya faktor action itu nanti akan banyak. Soalnya kapasitas keluarga itu masing-masing. Bahkan ada yang keluarga yang mampu cuma segini aja. Iya. Sebatas gitu aja. Tapi padahal hukumnya itu kasus hukumnya paling banget nih. Udah di atas kapasitas keluarga itu. Nah, minta tolong pakai lawyer bayar. Iya lagi. Kalau polisi kan gratis, tinggal buatin surat, birokrasi kita tinggal ikutin aja sesuai peraturan yang berlaku. Tapi kalau lawyer kan enggak. Kalau udah kerana hukum kita butuh lawyer susah ya. Kan membayar kan pasti. Iya dan lain-lain. Belum akomodasi. Iya. Bensin, misalkan mau ke pengadilan, mau ke polsek setempat itu kan butuh bensin. Buat makan aja susah. Effort lah, udah pasti effortnya udah susah aja. Yang katanya mungkin ada istilah kayak ngomong-ngomong, ya viralin aja deh. Oh viralin nih, udah viral nih. Udah tahu ini keluarganya tahu. Ya udah deh, dibungkam pakai duitnya. Mau damai nggak? Damai aku kasih duit. Tapi damai ya proses. Ini 10 juta, tapi damai ya, gitu ya. Karena ada tuh kayak kasus dulu banget kalau kamu masih ada anaknya penyanyi terkenal. Siapa? Nabrak orang Enggak ingat sih. yang masih di bawah umur pokoknya Karena mabuk kan? bukan mabuk, cuma ngebut-ngebutan jangan sampai sebut nama loh ya. Dia punya ada satu musisi terkenal banget lah, nama bandnya tuh ada angkanya belakangnya. Iya, tahu kan? Kan punya anak 3 cowok. Tapi kan udah dipertanggungjawabkan si keluarganya kan dibiayain terus kan, maksudnya keluarga korban katanya kan dibayarin terus. Selama ada tanggung jawabnya dan sudah sesuai kesepakatan harusnya fair ya. Ya harusnya. Cuma kalau misalnya kita bayangin kalau amit-amit itu kejadiannya di keluarga kita Dalam kasus bullying ya. kasus bullying sampai jadi korban itu, entah itu meninggal atau buta atau apalah, pokoknya jadi korban. Terus aku disogok pakai duit gitu. Gak kamu tak terima berapa pun. Uang santunan. Iya nggak mau lah. Mau berapa teh juga nggak akan terima. Ya, anak aja ini keluarga gue udah jadi korban nih. Kira duit bisa ngebeli keluarga gue. Tusuk mata ya tadi aku kasih mata aja kan bisa di itu kan transplantasi. Enggak lah, enggak segampang itu anak aja. Tetap ranah hukum harus jalan dulu. Kalau masalah nanti lu ngeganti matanya yang rusak gitu misalnya, itu mah emang udah kewajibannya lu, orang lu yang ngerusakin. Tapi kan secara hukumnya harus tetap jalan. Bahkan efeknya bukan saat itu juga sih ya, kalau bullying. Iya. Efek jangka panjang, Efek jangka kedewasaan mental orang. Iya, orangnya mungkin korbannya jadi nggak pede, jadi minder, jadi takutan terus. Bahkan ada satu kasus
Apa? Ini fakta juga sih. Apa? Kalau kecil dibully, masuk akal nggak orang itu jadi berkembang Masuk akal. ketika di dunia kerja nanti? Masuk. Kok dulu kan dibully tapi dulu waktu kecil aku berani melawan orang itu bisa nggak melawan? Iya. Pas dunia kerja udah berkeluarga dilawan oknum-oknum yang ngebully dia Iya. sampai sampai dikasusin dilawan semua. Masuk sih. Masuk akal. Masuk. Nah, Mungkin dia pas dibully, dia diem. Cuma di sininya kan dendam pasti. Akhirnya tersurutnya ketika dia udah gede. lu udah lihat belum yang postingannya Mas Anong yang kemarin-kemarin? Udah sih sekilas itu. Sekilas kan. Itu sih. Ini buat teman-teman yang belum lihat mungkin kita tayangin ya. Mau coba? Nah, coba Kita coba kita seru Yud. Aku tonton ngeliat lagi banyak banget kasus si yang aneh-aneh tadi. Yang ini kan? ya, yang ini nih. Loh, nyampe di piting loh. Tuh anjir, ini mah udah bukan bully mas, ini mah kriminal anjir. Iya, nyampe di piting loh. Banyak Iya. banyak bocah-bocah yang ini. Loh, Terus ini si yang ini bapaknya bukannya, ini kok, ini siapa sih tadi yang pakai kayak senior. seniornya mas kan malah diem aja sih. Itu nyampe di bannya ke lantai loh. Ini mas Smackdown mas, ini mah udah kayak Smackdown mas. Jadi Smackdown, Smackdownnya aja. Oh, nggak kasar Smackdown kan? aja ada matrasnya, Ada matras ada juga. pernya di Ini matrasnya. lantai Setahu loh. aku tuh, ini mah ubin anjir, Hmm. kriminal anjir ini. Kriminal sih memang. Nah, terus ada lagi yang berita di BBC itu Udah, kemarin. serem ah, tutup aja. Hmm. Yang ini ya, Yang coba mata mas, baca mas. Tuh, Apa nih? yang katanya mata siswi Ini beritanya sorry mas, tanggal berapa? Ada nggak? Berita terbaru bukan? 21 September sih. Oh, masih kemarin. baru, masih Hmm. baru. Masih minggu-minggu lalu. Judulnya apa? Mata siswa SD di Gresik ditusuk hingga buta. Waduh. Perundungan di Indonesia sudah darurat. Ditusuk hingga buta. Anjir, itu mah bukan bully, itu kriminal namanya. Di mana mas tadi? Itu di Berita? Gresik. Gresik. Nih Yud, yang kita bicarain tadi Yud. Apa tuh? Polres Gresik telah menyita rekaman CCTV di SD Gresik Ya. itu. Ya. Namun rekaman pada tanggal kejadian belum ditemukan. Nah, hal ini menghambat kerjaan polisi untuk memastikan hal tersebut. Akhirnya korban anak trauma dan disarankan pindah sekolah. Ya bukan trauma lagi itu mah. Oh, matanya jadi buta. Ya bukan trauma lagi lah itu mah. Sejak insiden itu, kata keluarga korban, SAH masih trauma dan belum mau masuk sekolah. Ya. Bahkan psikolog menyarankan agar korban pindah sekolah untuk menghindari kejadian serupa terulang lagi. Disarankan pindah sekolah, Yud. Yang pindah yang korban. Iya. Tolol lah. Goblok. Disarankan. Yang disuruh keluar yang ngelakuin lah. Sebab kalau mata kiri ditutup, mata kanan tidak bisa melihat jelas kabur, padahal jarak dekat. Iya memang. Ya itu mah. Ya. Kok aneh ya? Gampang sebenarnya solusinya gampang mas. Satu harusnya yang ngelakuin yang disuruh keluar. Masa yang korban yang disuruh keluar? Itu mungkin bisa jadi. Itu satu. Menurut aku ya satu. Terus yang kedua, berarti yang pelakunya yang bikin ini apa tadi? Ini siswi ya. Siswi kan tadi Siswi anak perempuan kan. Hmm. Berarti orang yang berlaku seperti itu ke anak perempuan ini sampai buta. Berarti si pelaku itu harus donorin matanya. Kalau itu kan biar hukum yang Harusnya menentukan. ini kan makanya menurut aku nih harusnya begitu jalan keluarnya kalau mau fair. Ya lah lo berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dan akibat peristiwa itu nih, dinas pendidikan ya Iya. menjatuhkan sanksi kepada kepala sekolah berupa pembinaan. Oke lah, fair dong. Udah dikasih sanksi dong. Kemudian Dan mengubah standar operasional prosedur atau SOP di lingkungan sekolah agar tidak terulang kejadian serupa. Ya bener dong, berarti kan biar nggak keulang bullyingnya, biar nggak keulang, dikasih saran korbannya pindah sekolah. Ya biar nggak keulang kan. aneh. Dan biar CCTV-nya juga aktif dong, 24 jam non-stop. Enggak aneh. Kasihan lah korbannya yang disuruh pindah, ribet lagi kan ngurusin pindah sekolah. Ya. Ya si pelakunya yang suruh pindah. Padahal ini itu loh Yud, di Ya korbannya dikasih kalau ibarat di istilah ini kredit itu dikasih grace period lah. Bolehlah lu libur dulu, kan lu pasti trauma. Pasti harus membiasakan diri dulu kan. Kan gak mungkin mas dulunya lu bisa ngeliat pakai dua mata. Sekarang cuma pakai sebelah, terus tiba-tiba harus ngeliat ke ini papan tulis, aduh itu tulisannya apa gitu. Kan pasti susah kan. Jadi biar dia ngebiasain diri dulu di rumah pakai mata sebelah. Aduh, udah dibully di satu sekolah, disuruh pindah lagi. Ya makanya itu kan menurut aku sih gak make sense lah. Terus lu kira pindah sekolah gampang? Kan harus ngurusin berkas dulu, Iya. harus ngurusin apa dulu, lama kan.
Padahal di Permendikbud udah diatur pasal-pasalnya loh kasus itu perundungan. Ya makanya menurut aku mah ya harusnya kalau ada yang korban begitu ya dirangkul lah. Kalau gua jadi kepala sekolahnya atau yang berwenang lah ya di sekolah itu, aku bakal begitu. Ya udah nak kan di ibarat kasarnya kamu udah namanya musibah. Ya udah kamu saya kasih grace period dulu. Mungkin kan satu tadi dia harus kebiasaan pakai mata satu. Dia harus ngilangin dulu traumanya. Anak udah begituin mana mikir sekolah dulu. Iya dong, pasti masih trauma, masih takut, masih apa. Ya udah, Bu, grace period dulu deh. Ini udah berapa bulan sampai terbiasa. Baru kalau mau masuk lagi tinggal masuk. Ini udah trauma itu kan sakit. Itu bisa sakit. Terus juta mas, kali nggak sakit. Ya, masih sakit lah. Sakit psikis, sakit psikis dan fisik. Itu yang Orang kita kecolok aja sakit kan. Terus yang kedua, Masih buta. ini entah berita atau apanya disarankan pindah sekolah. Ini udah sakit nih fisik di kamar ya udah sakit, terus ada psikolog datang. Kita saranin deh pindah sekolah aja biar nggak kejadian. Ini bocah dengerin kayak gitu atau nggak nangis. Kalau gue jadi orang tua bocahnya sih ada psikolog ngomong itu langsung terusir. Lalu nggak bener lu sana keluar. Masih salah baru. Ini kita nggak tahu ya fakta di lapangan seperti apa. Ya ini kalau misalnya beneran begitu, menurut aku akan yang aneh. Karena ini kasusnya Dalam nyampe sekarang. dan si pelakunya belum tahu ya maksudnya akan ada hubungan apa. Iya, aku mau cari tahu beritanya karena beritanya nggak ada lagi. Dan Susah kan? dan aku juga pernah dengar, masih cuma lupa ya. Aku bacanya di ya kayaknya sih udah 1-2 bulan yang lalu. Ada juga sama kasus lah lebih kurang kayak gini kan. Biasa bocah SD atau bocah SMP gitu membuli atau segala macam sampai ada korban jiwanya. Terus kalau aku nggak salah ya di berita itu tuh cuma diomongin bahwa akhirnya diputuskan bahwa si pelaku ini akhirnya nggak bisa dapat hukuman gitu. Jadi kayak nggak bisa dipenjara, nggak bisa diapa karena di bawah. Di bawah umur. Iya, maksud aku gitu. Kan pembinaan gitu. Makanya kan sebenarnya sama kayak yang tadi kita bahas, yang anaknya salah satu musisi band terkenal yang nabrak orang sampai mati satu keluarga. Cuma dia kan waktu itu nggak bisa dipenjara, karena kan katanya di bawah. Menurut aku nggak bisa. Kalau di luar negeri itu pasti di penjara buat anak. Ya harusnya bikin dulu. Gitu. Nah sekarang kalau anak, apalagi makin banyak kasus kayak gitu, terus lu bilang kayak, aduh aku pengen penjara, nggak bisa. Anak masih di bawah umur. Ya masa mau begitu? Isunya juga Nggak bisa. pelakunya kena kuasa. Iya. Ya, itu mah udah Bahkan berdiri. kalau mau dilanjutin, mau dipecat si bapak korban ini dari instansi. Nah, katanya ya, aku kurang tahu sih loh. Macam-macam faktor. Berjet ya membahas begini ya. Iya. Sulit ya. Yang ditakutkan bukan masalah itu selesai atau enggak. Jadi udah masalahnya nggak selesai, malah ngerembet kemana-mana ya. Sampai orang itu dewasa. Bisa jadi orang itu nyari pelaku kalau udah dewasa, udah punya kekuatan hukum. Ini aku udah begini, udah punya duit, udah punya status tinggi nih. Mana ya dulu pelaku? Nggak usah kekuatan hukum mas. Kalau orang yang misalnya tadi ya, si korban yang udah sampai buta tadi. Misalnya contoh, amit-amit, misalnya ketika dia gede kan tadi yang kita bahas kan orang punya dendam pasti. Apalagi dia udah dibikin buta Enggak semua. tahu, tapi komen itu bisa jadi. Nah, apalagi dia udah dibikin buta. Kamu udah hampir pasti dia udah dendam lah pasti sama si pelaku. Ditandain terus, udah ini misalnya aja contohnya. Ditandain terus nih pelaku. Misalnya ternyata ketika udah berapa tahun setelahnya, mereka udah sama-sama dewasa, tetap misalnya yang pelakunya emang tetap kaya, tetap berkuasa segala macam. Masih korbannya yang tadi udah buta sebelah itu tetap dengan ini sederhana lah, apa segala macam. Tapi karena mungkin ada kemungkinan ini dia udah dendam, dia udah apa segala macam, dia udah emosi. Ketika melihat si pelaku ini lagi nyebrang jalan aja misalnya, si korbannya lagi bawa motor atau mobil tabrak. Itu kalau dari sisi negatif. Iya. Jadi maksudnya nggak usah nunggu si korbannya jadi orang berkuasa atau orang kaya dulu, nggak usah. Kalau dia memang udah beneran dendam, mah tabrak aja sama mati. Atau bahkan kalau si korban itu udah, ya wes lah, toh udah dihukum. Iya. Terus gedenya, ya udah, kalau ada yang nyakitin dia, ya wes lah terima aja. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau ada yang nyakitin dia, ngejalin dia, ya udahlah nanti biar tinggal sama Tuhan deh, nggak usah diproses hukum. Aku dari kecil juga udah biasa dikit-dikit kok, santai-santai aja sekarang. Itu juga bahaya, jadi toksik. Iya bahaya. Maksudnya ya diserahin ke Tuhan. Oke, cuma Cuma kan hukum harus satu berjalan. kita juga punya hak untuk
Ya harus belajar defensif kalau Ya kitanya juga harus usaha makanya. Kalau kitanya nggak usaha, Tuhan mau nolongnya juga gimana? Ini kitanya harus usaha dulu. Baru nanti dibantu sama Tuhan. Ya makanya hukum harus tetap jalan. Aduh ini lama banyak program makanya tadi kayak kita bilang untuk harusnya kalau ada kayak gituan harusnya kan ada keadilan. Cuman yang menjadi permasalahan di sini kan yang harus kita terima sama-sama untuk mencapai keadilan kita tertentu itu tuh faktor X-nya tuh menurut aku terlalu banyak. Keadilannya di atas apa nih? Keadilan itu jauh ya. Tapi untuk yang kesana anak tangganya tuh banyak dan ribet, ada yang dikasih minyak, ada yang dikasih apa anak tangganya, ada yang warnanya dibikin nyaru jadi dulu jalan ke persen. Itu yang aku lihat dan alami selama ini sih. Untuk mencapai keadilan tuh stepnya susah kecuali punya ini. Dilancipin banget. Wah kalau lu udah punya ini mah lu gak usah naik anak tangga, lu dibeli cetek lu. Ibarat kasarnya gitu. Nggak sendirian lagi. Ya udahlah. Berarti untuk menutup mungkin untuk agak susahnya bikin ini kesimpulannya mas. Ya sebenarnya bukan kesimpulan sih, tapi gimana kita sebagai lingkungan yang sebagai luar bahkan keluarga ya harus ikut andil juga kalau di lingkungan sekitar ada kasus bully gitu loh, nggak bisa tinggal diam karena kita tahu kok perasaan orang yang dibully itu sendiri. yes. Dia mau berharap ke keluarga pasti dia juga sadar diri keluargaku kayak gini. Atau bisa jadi keluarganya ikut membuli dia. Makanya dia benar-benar ngerasa sendiri ada yang kayak gitu mas. Ada lah, jadi di sekolah dibully teman, di rumah dibully orang tua ada. Atau orang tuanya broken home bisa jadi. Ya, bisa. Jadi dia mau berharap sama siapa? Berharap sama instansi. Dia baca berita instansi kayak gini nih sekarang. Begini kasusnya. Berharap sama keluarga. Keluarganya begitu. Keluarga gue broken home misalkan. Orang tua gua aja ngebully gua. Ada gitu. Ya, mau berharap apa terusnya? Sama Tuhan pasti. Ya itu mah gak usah ditanya itu. Karena keadilan pasti. Cuman ya yang menjadi berat kan Tuhan gak di dunia. Masalahnya kita hidupnya di dunia. Nanti di dunia ini harusnya kita butuh ibarat kasarnya butuh someone lah untuk fight lah. Tetap disupport sih. Tetap harus ada support system. Enggak bisa. Secara positif ya. Iya, mau itu orang tua, mau itu keluarga, mau itu teman, mau itu sahabat, mau itu pacar ya whatever it is harus ada. Sesuai porsi dan juga lu tahu gitu loh, itu positif untuk disupport bukan ya karena gara-gara lu dibully. Iya. Ini yang bikin masalah tiba-tiba terus kita harus support dan mau disupport ya udah lu harus minta maaf gitu itu kan itu aja gitu. Udah jadi mungkin itu untuk ini closingnya ya karena susah juga bikin ini kesimpulan dari case itu. Cuman ya intinya sih itu ya lah mungkin yang bisa kita lakukan ya kalau bisa kita mungkin kita ngelihat ada yang entah itu dulunya verbal yang mungkin masih mending kalau dulunya verbal. Tapi apalagi kalau udah sampai ke dulu fisik ya mungkin kita harus buat sesuatu dan harus membantu lah. Iya apapun itu harus untuk itu stop jangan dilanjut ke arah yang lebih serius. Berarti sampai ada korban ya. Soalnya kan itu kanker ya, jadinya virusnya bukan kanker kayak satu plus bully yang lain ikut work. Ya, kanker. Nanti bosnya pergi semua. Ya. Tapi memang susah disembuhin, harus pakai obat biayanya. Ya kan. Perumpamaannya baru lagi kalau nih. kita bisa hidup sehat, komunikasinya sehat, kita saling mendukung, ya kenapa enggak? Hanya bebek mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati kan mahal dan susah. Jadi mahalnya doang susah. Ya udah daripada makin jauh makin serem nih. Nah ini kita sudah 8:30 kita lagi kan harus kerja. Sarapan dulu lah. Oke, sarapan dulu terus kerja dulu ini berat guys. Pagi-pagi bahas ini nggak apa-apa lah. Nanti kita lanjut pembahasan yang lain ya. Ya mas kita sering makan dulu.